Bismillahirrahmanirrahim. Ada di layar ya? Sudah ada? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini agak suaranya jelas ya? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperkenankan kita hadir kembali ya kajian mingguan. Masya Allah. Dan tidak semua Allah berikan kesempatan, tidak semua Allah berikan keluangan waktu gitu ya. Dan kita berharap kepada Allah semoga dengan belajar kita pagi ini menjadi jalan kebaikan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dan mengamalkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Asr gitu ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi di situ disebutkan orang yang beriman, kemudian juga tidak cukup beriman tapi harus beramal soleh, tidak cukup itu juga tapi harus saling berwasiat ya dalam kebaikan. Dan di sini kita sama-sama saling berwasiat ya untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi insya Allah. Kita lanjutkan dalam tafsir ya tadabur. Kemarin surah apa? Masih ingat? Masih ingat nggak surat apa? Tekan kemarin? Surat Al-Adiyat kemarin. Al-Adiyat, Alhamdulillah. Nah sekarang kita masuk pada surah Al-Bayyinah. Agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Ada 8 ayat yang akan kita baca terlebih dahulu. Jadi mohon izin untuk pagi ini tidak ditambahkan tajwidnya ya materi tajwid karena ayatnya lumayan panjang. Oke, mungkin Ustazah Fitri mau membersamai, silahkan dibaca dan yang lain bisa mengikuti. Tafadhali. Saya bisa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun lilladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfikina hatta tiyahum humu bayina. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kuntum qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata zak- zakata Zakata wa zakata wa dzalika dinul din. qayyimah. Allah syukran Ustazah Fitri. Barakallahu fikum. Bunda Trias, Bunda Tiara. Untuk Al-Bayyinah cukup 5 ayat aja dulu ya. Karena panjang sekali subhanallah. Kita lanjut ke tafsir ayat insya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi apa namanya pahala untuk kita semua dan menjadi bukti ya bukti apa karena kata Allah Subhanahu Wa Taala pembeda antara orang yang beriman terhadap akhirat dan yang tidak itu orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak gitu ya jadi semoga menjadi bukti bahwa kita mempercayai alam akhirat kita juga beriman kepada Al-Quranul Karim amin ya robbal alamin. Oke kita lanjut ke tafsir ayat ya Tadabbur surah Al-Bayyinah. Jadi Al-Bayyinah ini adalah Al-Bayyinah merupakan eh, surat Madaniyah. Ada yang tahu Madaniyah? Apa itu Madaniyah? Surat yang diturunkan setelah Rasulullah Nabi berhijrah ya dari kota Makkah ke kota Madinah gitu. Dan di sini kenapa disebut Madaniyah gitu ya? Sedangkan ada pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Bayyinah ini adalah bagian Makkiyah. Tapi jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan Al-Bayyinah ini adalah bagian Madaniyah. Kenapa? Karena dalam surah Al-Bayyinah ini menerangkan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sedangkan ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu belum ada siapa? Belum ada Yahudi sama Nasrani atau mereka masih ada di Madinah. Begitu ya. Jadi walaupun ada sebagian mengatakan ini makiyah kok gitu karena ada orang-orang musyrik, tetapi secara kontekstualnya, secara makna dalam ayatnya lebih banyak menerangkan orang-orang ahlul kitab yaitu Nasrani dan Yahudi sehingga mayoritas ulama mengatakan Al-Bayyinah ini adalah bagian surat Madaniyah. Begitu. Kemudian dari jumlah ayatnya. Jumlah ayatnya ada dua pendapat juga. Ada yang mengatakan 8 ayat, ada yang mengatakan 9 ayat. Yang mengatakan 9 ayat karena ketika di ayat 8 nanti ada di akhir ya. Mereka membagi dua. Jadi ketika khalidina fiha abada. Nah, di ayat 8 baru radhiyallahu anhum waradu an. Dzalika liman khasyya rabba. Itu ayat 9-nya. Nah, kalau di Quran kita 8 ya, tapi ada sebagian pendapat mengatakan adanya 9 ayat. Oke. Sebelum masuk ke ayatnya, nah di sini juga di mukadimah pembukaan nanti ada di dalam surah Al-Bayyinah ini akan disebut orang-orang kafir. Nah, orang kafir itu siapa aja? Ada dua ya. Yang pertama ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yaitu orang-orang yang pernah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi di siapa aja? Ada Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau dalam syariat kita, dalam agama Islam, bolehnya seseorang muslim menikah dengan siapa? Ahlul kitab. Boleh ya. Kenapa? Karena mereka memiliki kitab. Mereka memiliki pegangan walaupun sebenarnya udah ada penyimpangan, tetapi mereka tetap menyembah Allah. Cuman menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Tetap orang kafir, tapi dalam syariat Islam diperbolehkannya menikah dengan ahlul kitab. Kemarin pernah kita bahas ya dalam bab fikih pernikahan, boleh seorang laki-laki menikah dengan orang Nasrani. Orang Yahudi mah jarang sih ada. Ya. Orang Nasrani boleh nggak? Boleh. Bisa jadi si perempuannya nanti ikut agama Islam. Tapi kalau seorang muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan ahlul kitab. Kenapa? Karena bisa jadi perempuannya yang ikut agama mereka. Kemudian dalam fikih ini juga ya, misalkan ada seseorang jalan-jalan ke luar negeri, misalkan ya, pernah ada pertanyaan gimana hukumnya saya memakan daging yang disembelih orang-orang Nasrani atau Yahudi, misalkan Nasrani kebanyakan ya. Maka dalam fikih diperbolehkan saja memakan daging mereka. Kenapa daging mereka? Daging yang disembelih oleh mereka
walaupun tidak mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena mereka ahlul kitab. Lain halnya kalau yang menyembelih adalah orang-orang musyrik. Karena orang musyrik ketika mereka menyembelih sesuatu bukan apa namanya, bukan untuk dimakan, tapi biasanya untuk sesembahan mereka begitu ya. Ya, jadi sebentar. Yang pertama ahlul kitab yang dinamakan dengan orang-orang kafir adalah ahlul kitab. Di sana termasuk Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga ada musyrik. Musyrik itu orang-orang yang menyembah berhala dan api, ya. Jadi dulu di zaman Rasulullah, berarti di Mekah itu mereka orang-orang musyrik Mekah, ya, kafir Quraisy Mekah, mereka yang menyembah berhala. Jadi mereka menyembah Lata, patung Lata, Uzza, bahkan di dalam Ka'bah itu terdahulu itu ada sebelum datangnya agama Islam, ya, sebelum pembebasan Mekah. Orang-orang musyrik di dalam Ka'bah itu ada patung-patung yang mereka sembah. Jadi ada dua, ya, dinamakan dengan kafir itu bukan hanya orang musyrik saja, tetapi juga ahlul kitab termasuk Yahudi dan Nasrani atau Kristen, ya, yang kita kenal saat ini. Begitu. Jadi dengan musyrik ini bukan hanya yang di aja, tetapi yang ada di dalam atau di afwan di seluruh dunia, orang-orang yang menyembah api itu ada yang majusi juga termasuk orang-orang musyrik, ya. Mereka menyembah menyembah berhala, mereka juga ada yang menyembah patung, atau kalau di India ada katanya yang nyembah gajah, ya, nyembah apa matahari, Buddha, ya, seperti itu. Jadi masuknya kalau Buddha masuk ahlul kitab apa musyrik nih kira-kira? Musyrik. Musyrik, Islam. ya, karena nyembah apa? Berhala. Berhala, ada nyembah sapi katanya, ya, nyembah sapi juga ada. Makanya kalau di Buddha itu, agama Buddha, nggak boleh mereka nyembah sapi. Kenapa? Karena itu Tuhannya mereka gitu ya. Karena mereka menganggap bahwa sapi itu banyak sekali kebaikannya, memberikan susu itu, ya. Memberikan apanya lagi? Kalau disembelih ada dagingnya, tapi lebih banyak ke susunya juga gitu, ada susu sapi dan sebagainya. Ini maka termasuk golongan musyrik dan berarti kategorinya kafir juga, ya, waliyadzubillah. Kafir apa artinya? Kafir itu orang-orang yang tertutup, orang-orang yang tertutup mata hatinya dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Oke, kita masuk ayat pertama. Belum juga, ya. Bismillah. Suaranya putus-putus, ya. Saudara Fitri, Iya, sudah putus-putus. putus-putus. Sekarang jelas? Jelas Ustazah. Jelas, ya. Ya, jadi di kota Madinah itu sudah, kalau dulu Madinah itu namanya bukan Madinah, tapi namanya kota Yathrib, ya, kota Yathrib. Apa arti Yathrib? Yathrib itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang jelek, sesuatu keburukan. Sehingga ketika saat Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, diubah nama Yathrib menjadi Madinah, ya. Hadhihi Madinah, Madinatul Rasul, Masya Allah, atau Madinatul Munawwarah, diganti namanya. Nah, jadi di kota Madinah yang saat ini itu dahulu sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ sudah ada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi ada, Nasrani juga ada, gitu ya. Ngapain mereka ada di kota Madinah? Kira-kira ngapain? Kok udah di sana? Kan orang Yahudi mereka adanya di sana kan, apa namanya, di Palestina dulu kan. Nah, kenapa? Karena mereka dapat kabar bahwa akan datang nabi terakhir setelah Nabi Musa alaihissalam, atau akan datang nabi terakhir yang datangnya itu berada di sebuah negara atau sebuah kota, ya, sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Ya, jadi orang Yahudi sebenarnya mereka tahu akan datang siapa? Akan datang nabi terakhir. Mereka udah nunggu-nunggu, ya. Udah nunggu-nunggu dan mereka datang berbondong-bondong ke kota Madinah atau ke negara Arab karena yakin akan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Begitupun kaum Nasrani, ya, yang mereka menganut atau mengaku-ngaku pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka pun mengaku akan datang seorang rasul, ya, dan datangnya tuh berhijrahnya itu ke kota atau ke tempat yang banyak apa ya tadi? Banyak pohon kurmanya. Makanya udah banyak di sana. Nah, di sini kita ada ayat, ya, dalam surah As-Saff, kata Allah Subhanahu wa taala, sebentar.
Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Nah, di sini kita garis bawahi. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam berdakwah ke Bani Israel, kata Nabi Isa apa? Inni rasulullahi ilaikum. Nah, ini Masya Allah ya. Di akhir tahun orang-orang Nasrani lagi apa? Lagi merayakan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Padahal kata Nabi Isa sendiri apa? Inni rasulullahi ilaikum. Insya Allah ya. Di sini membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Subhanallah ya. Ini sesuatu yang sangat kekufuran yang luar biasa. Padahal kata Nabi Isa sendiri, aku adalah Rasulullah. Kemudian kata beliau apa? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa. Kemudian akan datang Rasul setelah aku ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Masya Allah. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki nama lain. Yaitu adalah Ahmad. Oke, izin sebentar Ahmad. Iya. Novan si kecil bangun. Apa tadi Ahwat? Bahwa Nabi Isa alaihissalam pun sudah mengabarkan ke kaumnya akan datang Nabi setelahku adalah siapa namanya? Ismuhu Ahmad. Ya, karena dalam hadis disebutkan namaku itu adalah Ahmad wa Muhammad. Ya, jadi Ahmad itu adalah salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi makanya orang Yahudi Nasrani itu mereka sudah yakin akan datang Nabi terakhir. Kemudian kenapa mereka nggak mau mengikuti dakwah Rasulullah? Kenapa? Karena kecewa ya, karena jengkel. Orang Yahudi menyangka bahwa yang menjadi Nabi terakhir itu adalah dari golongan mereka atau dari Bani Israel. Begitupun golongan dari yang mengaku Nasrani yang mengaku mengikuti Nabi Isa, mereka pun tidak menerima. Kenapa? Karena bukan dari golongan mereka, begitu ya. Dan ini sebuah kebenaran ya. Ternyata yang datang adalah Nabi terakhir. Ternyata yang datang dari orang Arab, ya. Karena menurut orang Yahudi dan Nasrani, Arab itu termasuk negara yang tertinggal. Mereka tidak suka dengan orang-orang Arab, termasuk Quraisy itu, mereka tidak suka. Gitu. Akhirnya di sini kenapa banyak sekali orang-orang Yahudi, orang Nasrani berada di kota Madinah? Karena dapat kabar bahwa Nabi terakhir itu akan datang ke sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Maka siapa aja yang ada di sana? Banyak sekali ya. Ada beberapa kabilah yang sering kita kenal. Yang pertama adalah kabilah di sini yang Nasrani yang terkenal dengan Bani Najran ya. Jadi ketika Rasulullah ke kota Madinah itu banyak kaum Najran, itu orang-orang Nasrani. Kemudian juga ke orang-orang Yahudi, kabilah Yahudi ada 3, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, ada 3. Kemudian ada juga kafir Quraisy atau kafir Quraisy ya, orang-orang Arab yang musyrik dan asli Arab adalah Bani Aus dan Bani Khazraj, yang mana Bani Aus dan Bani Khazraj ini terkenal menjadi kaum Ansor ketika datang Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam. Oke, pertanyaannya apakah semuanya menolak atau menerima? Di sebagian ya, pada kaum Bani Aus dan Bani Khazraj, mereka banyak yang masuk agama Islam. Pada Nasrani, Bani Najran juga ada yang masuk agama Islam. Tetapi di orang Yahudi banyak sekali ya yang tidak mau masuk agama Islam gitu ya. Seperti saat ini kita lihat orang Yahudi di Israel, orang Israel kan Yahudi ya. Iya. Mereka sangat luar biasa ya menentang dakwah atau menentang orang-orang Islam, nggak suka gitu. Maka saat dulu pun begitu, orang-orang Yahudi itu mereka
tidak mau mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bahkan ada golongan munafik pun itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keimanannya. Seolah-olah dia beriman, padahal ternyata hatinya kufur, hatinya kafir. Kenapa dia menyembunyikan itu? Karena dia takut diperangi, karena dia takut dibunuh, begitu ya. Nah, orang Yahudi itu sampai saat ini pun seperti itu. Sedangkan orang-orang Nasrani ternyata lebih banyak yang masuk agama Islam, betul ya? Yang lebih dilembutkan hatinya itu adalah orang-orang Nasrani. Gitu. Jadi kalau kita punya ada teman atau apa ya yang agama Nasrani itu apa namanya hati mereka tuh lembut, bisa mereka untuk kita diajak masuk agama Islam tuh lebih mudah daripada orang-orang Yahudi ya. Tapi kalau orang Nasrani ya. Tapi kalau orang Yahudi itu sebaliknya. Bahkan guru saya pernah mengatakan yang dari Suriah ya, beliau pernah ketemu sama orang Yahudi itu beda sekali ya wataknya dengan orang-orang Nasrani gitu. Jadi jangan sampai kalian mau berteman sama orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap selain orang Yahudi atau selain agama mereka adalah hewan katanya ya, adalah monyet katanya. Makanya jangan jangan sampai kita punya teman Yahudi naudzubillah min dzalik ya. Kalau Nasrani masihlah bisa diajak untuk masuk agama Islam, tapi kalau Yahudi sebaliknya. Begitu ya. Jadi di Madinah itu ada Bani Aus, Bani Khazraj, ada Nasrani, kemudian yang dari Bani Najran, kemudian Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sehingga jumhur ulama mengatakan Al-Bayyinah ini adalah bagian surah Madaniyah. Ya lanjut akhwat. Ini kodolong atau kenapa nggak bisa di-save ya ininya, filenya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, tadi di awal kita menerangkan dulu siapa kafir, siapa ahlil kitab, siapa musyrik gitu ya. Kenapa? Karena akan dibahas pada ayat 1 sampai ayat ke-8 itu ada tentang orang-orang ahlil kitab dan musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi ayat pertama, kami tuh nggak akan meninggalkan agama kami. Kami tidak akan berpecah belah sampai datang bukti yang nyata. Itu tadi ya, karena orang Nasrani lagi nunggu siapa tadi? Ismuhu Ahmad ya. Kemudian orang Yahudi juga yakin bahwa akan datang nabi juga di kota tersebut. Oke, lanjut lagi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya. Seorang rasul dari Allah yaitu yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad, ya di sini yatslu, Rasulullah membaca, ya Rasulullah yatslu suhufan mutahharah yang membaca suhuf mutahharah yang disucikan, yaitu Al-Qur'an. Ketika datang Nabi Muhammad, ya dan kitab yang dibacanya itu Al-Qur'an yang mulia, yang telah tercatat di kalangan Malaul A'la, ya di dalam lembaran-lembaran yang disucikan, seperti dalam surah yang lain dikatakan ya dalam surah Abasa fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Ini menerangkan tentang Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Ya Al-Qur'an yang kita baca ini adalah kitab yang dimuliakan. Kemudian marfu'atim mutahharah yang ditinggikan lagi disucikan. Ya, jadi kalau kita baca Quran harus dalam keadaan suci. Beda dengan yang lain ya. Beda dengan buku-buku yang lain, beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kita membaca Al-Qur'an harus dalam keadaan suci, ya mutahharah. Bi aidi safarah kiramim bararah, di tangan para malaikat, ya safar itu malaikat yang dimuliakan lagi berbakti. Karena malaikat itu ketika disuruh oleh Allah mereka akan terus taat, ya tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ketika Rasulullah datang membawa Al-Qur'an, ternyata apa? Mereka tidak mengikuti atau apa bahasa gaulnya apa ya? Sudah tadi mencela-mencelek, ada yang tahu mencela-mencelek? Katanya mau begini gitu ya.
paginya. Ternyata enggak. Katanya dia mau turut sama apa yang datang kelak, tapi bohong. Ya, seperti orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dulu mereka kalau mau kemana-mana, mereka titip barang itu kepada Rasulullah SAW. Barang-barang berharga dititipkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki sifat al-amin, memiliki sifat amanah. Tetapi ketika Rasulullah SAW datang membawa Al-Quran, datang membawa kebenaran, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, anta kadzab, kamu tukang bohong, kamu tukang sihir, kamu penipu gitu ya. Maka tidak sesuai dengan ucapan mereka dahulu. Begitupun orang Yahudi Nasrani, mereka menunggu-nunggu akan datangnya Nabi terakhir, tapi ketika yang datang ternyata bukan dari golongan mereka, mereka terang-terangan menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa yang beliau bawa, apa yang Rasulullah bawa, yaitu kita suhufam mutahharah, kitab yang disucikan, yaitu Al-Qur'anul Karim gitu. Kemudian yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Masya Allah, dalam ayat ini ya, dalam ayat 3 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keunggulan Al-Qur'an ya, fiha kutubun qayyimah, yaitu bahwa dalam Al-Qur'an terdapat kitab-kitab yang lurus, atau di dalam Al-Qur'an ini isinya ada sesuatu yang lurus, tidak ada kebengkokan ya, tidak ada kecacatan dalam Al-Qur'an. Sehingga dalam ayat lain, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Kalaulah Al-Qur'an bukan dari Allah, pasti kamu akan menemukan banyak sekali kejanggalan dalam Al-Qur'an. Tapi sama sekali tidak ada ya akhwat ya, akhwat fillah. Dari 1400 tahun yang lalu Al-Qur'an tetap seperti itu. Betul nggak? Coba mungkin kita pernah baca bacaan nenek kita nggak, bacaan Al-Fatihah? Mungkin, atau siapa nenek moyang kita baca Fatihah sama kan, nggak pernah berubah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa isi kandungan Al-Quran itu ada sesuatu yang lurus, tidak ada cacat, tidak ada celak di dalamnya. Sehingga dari zaman ke zaman, Al-Quran sampai hari kiamat seperti itu, tidak akan berubah. Fiha kutubun qayyimah. Ini kata Ibnu Jarir mengatakan bahwa di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat kitab-kitab dari Allah yang berharga, adil lagi lurus, tiada suatu kesalahan pun di dalamnya, karena ia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang ada di rumah kita, bahkan bisa ada di HP kita ya, mushaf Masya Allah bisa kita download. Itu ada sesuatu yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya apa? Yaitu Al-Quran. Dalam ayat ini disebutkan dengan sebutan yang terbaik dan dipuji dengan pujian yang terbaik. Fiha kutubu qayyimah. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Zaid, bahwa dengan ayat ini maksudnya apa? Yakni yang lurus lagi pertengahan. Jadi maksudnya tidak bengkok gitu ya, tidak bengkok, tidak ada kebengkokan di dalam isi kandungan Al-Qur'an. Fiha kutubu qayyimah. Kemudian ayat keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Bahwa dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu Al-Qur'an tadi ya. Asalnya mereka bersama-sama dengan teman-temannya. Tetapi ketika sudah datang Rasulullah SAW, mereka berpecah belah. Ya, ada yang mengikuti agama Nabi Muhammad, ada juga yang tidak, begitu maksudnya ya. Maka di sini dalam ayat keempat ini menceritakan keadaan ahlu kitab dari kalangan umat terdahulu. Sesudah Allah menegakkan hujah atau bukti terhadap mereka, ya sudah datang Nabi Muhammad, sudah datang dengan tanda-tanda kenabiannya. Mereka bercerai-berai dan berselisih mengenai takwil yang dimaksud oleh Allah dalam kitab-kitab mereka. Padahal dulu mereka yakin akan datang namanya Ahmad, dalam apa kata orang Nasrani ya. Dalam dikatakan oleh Nabi Isa akan datang ismuhu Ahmad.
Tetapi ketika datang mereka bercerai-berai ya, dan hal ini berakibat mereka bercerai-berai dan menjadi golongan yang sangat banyak. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Annal yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqah." Katanya bahwa orang-orang Yahudi terpecah belah sampai 71 golongan. Wa annan nasara ikhtalafu ala tsnaini wa sab'ina firqah. Kemudian orang Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala thalathi wa sab'ina firqah. Dan juga agama kita pun, umatku pun akan terpecah menjadi berapa? Menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasul? Qala, siapa yang selamat itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu golongan yang mengikuti aku, kata Rasulullah, wa ashabihi, dan juga dikerjakan oleh para sahabatku. Atau kita sering dengar ahlus sunnah wal jamaah, kayak gitu ya. Jadi semua kita kan ada golongan A, B, C, D, tapi yang satu saja yang selamat, yang mana mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Begitu. Jadi setelah datangnya Rasulullah ke kota Madinah itu, ketika datang Rasulullah di kota Mekah pun begitu ya, mereka bercerai-berai ya sampai 71, ada yang 72, dan agama ini pun ya orang umat Rasulullah pun terbagi menjadi 73 golongan. Maka bagaimana caranya kita ingin menjadi yang selamat? Jawabannya ada di sini. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga para sahabatnya. Jadi apa yang kita lakukan setiap harinya dari mulai bangun tidur, masya Allah ya, udah dicontohin sama Rasul. Bangun tidur, ke kamar mandi ada doanya. Kemudian adab-adabnya ada dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai tidur lagi pun ada adabnya. Betul ya? Makan ada adabnya. Ngobrol ada adab-adabnya, masya Allah. Dan ini yang akan selamat ya insya Allah. Oke, lanjut lagi akhwati fillah. Ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama. Jadi dalam surah ini, dalam ayat ini mengatakan bahwa sebenarnya mereka nggak disuruh apapun, hanya disuruh apa? Ibadah saja dan mukhlis, ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya Tuhan ayah, tidak ada namanya Tuhan anak, ya, tidak ada namanya Tuhan ibu, waliyadzubillah gitu. Kita sedih sekali ya dengan ada perayaan di tanggal 25 kemarin, naudzubillahi min dzalik. Mereka merayakan kesyirikan, mereka merayakan kekufuran, naudzubillahi min dzalik. Makanya seorang muslim jangan mengatakan selamat hari Natal, itu jangan ya. Karena kita adalah agama yang lurus. Kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Perintah di agama kita itu apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada juga di beberapa tempat ya, jangan sampai mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Nauzubillahi min dzalik. Biasanya pernah dengar nggak ya? Ada satu jembatan diresmikan itu dengan menyembelih menyembelih hewan ya. Kemudian kepala sapinya dikesituin atau kepala kambingnya dilempar ke jembatan tersebut. Untuk apa katanya? Biar kokoh. Biar untuk penghuni di situ katanya, atau untuk jin yang ada di jembatan itu, atau di laut. Biasanya di akhir tahun ya, pernah dengar nggak, di akhir tahun mereka bukan merayakan ya, ada sesajen untuk penghuni laut. Nah, ini sebuah kemusyrikan ya, sebuah kemusyrikan. Kalau orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, katanya bahwa Uzair adalah anak Allah. Kemudian waqalatil masih ibnullah. Kemudian kata waqalatin nasara al-masih ibnullah. Kemudian kata orang-orang Nasrani, Nabi Isa al-Masih adalah anak Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Kalau terjadi kekufuran, kita ucapkan subhanallah. Jadi bukan masya Allah ya. Kalau masya Allah itu sesuatu yang takjub, luar biasa. Tapi kalau kita melihat sebuah kemungkaran, bahkan kekufuran, Subhanallahi amma yasifun. Dalam Al-Quran pun seperti itu ya. Kalau ada ayat menerangkan tentang kekufuran, kemusyrikan, Allah langsung jawab dalam ayat selanjutnya, Subhanallah
Nallahi amma yasifun. Subhanallah dengan kata tersebut ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita ibadah gitu ya. Ibadah hanya kepada Allah saja, memurnikan ibadah. Karena dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, agama itu satu, ya. Tidak beribadah, nabi-nabi pun tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Murni, semuanya murni, ya. Maka ini pun semakna dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya Masya Allah ya, Al-Bayyinah ini menerangkan tentang makna tauhid, hanya menyembah Allah saja. Dan dalam surah Al-Anbiya kata Allah, wa ma arsalna min qablik, dan kami tidak mengutus sebelummu dari rasul-rasul. Jadi sebelum Rasulullah pun sama ibadahnya atau sama perintahnya, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepada aku. Ya, jadi sama agama tauhid dari awal sampai akhir kiamat pun kita hanya wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, kemudian kata Allah itu agama yang lurus ya, yakni yaitu menyimpang dari kemusyrikan dan menuju kepada tauhid, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl juga ada, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyuruhkan mereka wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Tagut itu setan ya, atau kemusyrikan berhala. Ya, jadi jangan sampai ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian hunafa'a wa yuqimus shalah. Ini masih ayat 5 ya. Wa yuqimus shalah. Ada apa? Ya. Wa yuqimus shalah. Ya. Beribadah kepada Allah, bukan hanya ibadah aja. Ibadahnya seperti apa? Disebutkan lagi, wa yuqimus shalah, dan melaksanakan salat. Jadi ketika kita salat itu adalah bagian dari apa? Ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah. Wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan salat. Yaitu salat adalah ibadah badaniyah yang paling mulia. Jadi ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, ya. Dan ibadah paling mulia itu dengan salat. Kita salat berarti sebagai tanda syukur kita diberikan badan yang sehat, ya. Wa yu'tu zakah, kemudian juga Allah perintahkan apa? Agar mereka menunaikan zakat. Zakat ini secara makna umum sedekah juga termasuk ya. Kalau zakat mungkin ada harta-harta yang khusus untuk zakat yang tahunan, tapi kalau kita punya harta berlebih pun itu dengan zakah bermakna sedekah juga. Ya. Yaitu memberikan santunan dan kebaikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi dari sebelum Rasulullah SAW pun para nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu pun mereka diperintahkan sholat, diperintahkan zakat juga. Tetapi secara syariatnya berbeda, gitu ya, berbeda. Kalau kita baca surah Maryam, ya ada dalam surah Maryam disebutkan bahwa Nabi Isa pun di wabar rambi walidati, apa ayatnya Ustazah Fitri? Lupa lagi. Di situ tentang sholat juga zakat, ya. Ada sholat, ada juga zakat. Jadi ada dari zaman dahulu, tapi pensyariatannya berbeda-beda. Apakah zakatnya berupa apa, sholatnya seperti apa, berbeda dari setiap rasul, setiap nabi berbeda-beda tata caranya. Ada syariat tertentu ya dari zaman ke zaman. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah tanda apa agama yang lurus ya. Ayat ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina kafaru min ahlil kitab." Nah, disebutkan lagi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab, tadi kita sudah sebut ya, ahli kitab dari orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, yaitu yang mereka menyembah selain Allah, baik itu menyembah berhala, ya, menyembah pohon, mohon maaf ya, ada menyembah manusia juga, mungkin api dan sebagainya. Kata Allah, fi nari jahannam. Mereka akan kemana? Mereka akan masuk neraka jahanam. Khalidina fiha. Bukan hanya setahun, 2 tahun. Bukan hanya
belasan tahun, tapi khalidin, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Syarrul, ya. Kalau udah mengatakan seburuk-buruknya makhluk berarti atau manusia berarti sealam dunia gitu ya. Kalau misalkan mereka ada manusia yang kafir, mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Bahkan dengan hewan pun mereka lebih buruk lagi. Gitu ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan akibat yang dialami oleh orang-orang yang durhaka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang menentang kitab-kitab Allah yang diturunkan dan menentang para rasul yang diutusnya. Karena orang Yahudi terkenal mereka suka membunuh rasul, suka membunuh nabi, ya. Bahkan Nabi Zakaria ya dibunuh juga oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Yahudi. Ya, kalau Nabi Isa waktu itu akan dibunuh oleh orang Yahudi karena mereka nggak terima, ya nggak terima karena yang turun bukan dari golongan mereka juga ya. Ini orang Yahudi itu luar biasa jengkel, nyebelin ya. Ketika yang turun bukan dari golongan mereka dibunuh. Nabi Isa bukan dari Bani Israel mau dibunuh juga. Tapi saat itu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Maka saat ini Nabi yang masih ada adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kelak nanti ketika akan terjadi kiamat atau ketika turunnya Dajjal ya. Laknatullah. Nah, bahwa mereka kelak akan di hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka menjadi penghuni tetapnya, tidak akan berpindah darinya dan tidak pula mereka lenyap darinya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang dari ahli kitab atau dari musyrikin yang mereka tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, mereka akan masuk apa? Neraka jahanam, neraka yang paling panas, yang paling bawah ya, yang bisa menghancurkan organ tubuhnya. Bahkan kalaulah mereka menginjak batu kerikil yang ada di neraka jahanam, maka langsung bergejolak mun-munan mereka. Otak mereka langsung bergejolak saking panasnya gitu ya. Jadi mohon maaf akhwati fillah kalau pernah mendengar kata-kata bilang begini, orang-orang ateis ya atau orang-orang yang menganggap agama itu sama semuanya katanya hanya beda jalan saja. Naudzubillah min dzalik. Gak seperti itu ya. Jadi ada yang bilang saya orang non muslim, saya Nasrani, saya Yahudi atau dan agama lainnya, tetapi mereka berbuat baik misalkan ya. Mereka bersedekah percuma gitu kan, dalam ayat lain disebutkan percuma amalan mereka jika tidak didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya begitu. Dan ini ada hukumannya masing-masing, tetapi harus dengan adab gitu ya. Jangan sampai karena kita merasa benar juga sampai jadinya berperang padahal mereka baik-baik aja. Ya udah, kita doakan. Kalau ada orang-orang Nasrani baik, sedekahnya banyak, dan banyak sekali juga ya orang-orang yang banyak sedekah dari kalangan Nasrani, ujung-ujungnya apa? Masuk Islam, Masya Allah ya. Karena mereka merasakan oh nikmat ya, sehingga mereka penasaran tentang agama Islam. Gitu, jangan meledek orang-orang yang Muslim juga ya, kecuali mereka memerangi kita, gitu. Oke, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kemudian ulaika hum syarrul bariyah, yakni seburuk-buruk makhluk yang diciptakan Allah dan yang diadakannya. Jadi sealam dunia gitu ya. Walaupun ada hewan, ketika ditampakkan orang-orang kafir, mereka lebih buruk daripada siapa? Daripada hewan-hewan sekalipun. Ulaika kal an'am dalam surat lain ya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan kata Allah. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka lebih sesat lagi. Kenapa? Hewan mah nggak punya akal. Manusia punya akal. Maka kata Allah adall. Lebih sesat daripada hewan. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Allah sebutkan ini kabar gembira ya, dan kita kalau dalam adab ketika membaca Al-Qur'an, Masya Allah ya, kata para ulama kalau kita mendengar atau membaca sebuah ayat kebahagiaan tentang surga, kalau tentang neraka kita langsung minta ya Allah naudzubillahi min dzalik, kita berlindung agar dijauhkan dari itu. Tapi kalau kita mendengar ayat kebaikan tentang surga, tentang kenikmatan, maka kita disunnahkan untuk apa? Meminta. Kata Allah, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
nggak cukup beriman. Wa amilus solihat juga harus beramal salih. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Walaupun paras kita tidak terlalu cantik gitu ya. Walaupun keturunan kita juga biasa aja. Harta kita juga biasa aja. Tapi kita ketika seseorang beriman, ketika dia beramal soleh, maka dia adalah sebaik-baik makhluk. Ya, kata Abu Hurairah, beliau mengatakan dan segolongan ulama yang lain menyimpulkan dari ayat ini bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan manusia lebih utama dari para malaikat. Ya, Masya Allah, yaitu karena firman-Nya yang mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Masya Allah. Ya. Dibandingkan dengan para malaikat pun, ketika manusia beriman dan beramal saleh, maka kedudukannya bisa lebih utama daripada malaikat. Yakin nggak? Aduh, kayak malaikat cina ya. Yakin ya, karena dalam hadis lain disebutkan kata Rasulullah SAW, ini tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran ya. Al-mahiru fil Qur'ani fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir, orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya sudah tingkat mahir, sudah bagus, ulaika ma'as safaratil kiramil bararah, kedudukannya sama seperti para malaikat yang berbuat baik. Bararah itu dia continue gitu ya, dia terus melakukan kebaikan. Kalau kita kan kadang kadang semangat, kadang enggak gitu ya. Hari ini tilawahnya setengah juz, bisa besok tilawahnya cuma satu halaman misalkan ya. Seperti. Tapi kalau malaikat baroroh dari kata birrun, mereka selalu melakukan kebaikan dan terus-menerus tidak pernah putus. Maka masya Allah. Jadi bagaimana kita ingin sama dengan para malaikat tadi salah satunya dalam ayat ini harus beriman juga beramal soleh. Jangan sampai imannya saja tapi nggak beramal soleh. Atau kebalikannya, beramal soleh tapi tanpa didasari dengan keimanan seperti hal-halnya orang Nasrani. Mereka banyak beramal tapi tanpa iman, maka percuma amalnya. Gitu ya. Kemudian ayat terakhir. eh, Masya Allah, nih jazaohum inda rabbihim. Nah ini makanya perbedaan para ulama di ayat ke-8 ini ya. Kata mereka, jazaohum inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, ayat 8 di situ. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Ini kehalangnya. Nah, jadi kalau di ini kan kita langsung digabungin ayat 8 semuanya ya. Tapi kalau dalam pendapat lain sampai sini ayat 8 ini baru 9. Fiha abada. Ini berhenti baru radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, ini menjelaskan dari ayat 7 tadi. Orang-orang yang beriman, beramal salih, mereka sebaik-baik makhluk, tidak cukup di situ. Masya Allah ya. Allah sebutkan. Jazauhum. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Inda rabbihim jannatu adnin. Yaitu surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya al-anhar. Masya Allah ya. Di bawahnya ada apa, Wat? Ada sungai. Sungainya nggak cuma satu, tapi banyak anhar. Mungkin pernah ada yang main ke Cibodas atau ke tempat rekreasi di mana? Di puncak ya. Biasanya yang dicari sama kita itu apa? Ada pemandangan air, ya betul ya. Kalau lihat, kalau dengar air itu segar, ya apalagi di puncak itu masya Allah. Atau ke Curug ya, Curug, kemana lagi tuh? Gitu kan? Tapi kalau bayangan atau gambaran surga atau apa sungai yang ada di surga itu bisa diminum, akhwat. Bisa diminum ya. Kata Allah dalam surah apa tuh? Surah Al-Hadid ya. Rasanya itu manisnya seperti madu, dinginnya kayak apa katanya? Kayak es ya. Putihnya seperti susu, masya Allah. Dan ketika seseorang meminum itu nggak pernah dahaga lagi atau saking nikmatnya gitu ya, masya Allah. Di bawahnya banyak sekali banyak sekali sungai-sungai mengalir bagi penghuni surga. Makanya kita berdoa kepada Allah tuh pengen dapat surga, betul ya? Pengen dimasukkan ke dalam surga, ya. Kata Rasulullah nggak bisa dibayangin lah, nggak bisa dibayangin lah sama mata kita ya, gimana bayangannya? Karena nggak pernah malah ainun ro'at, ya, nggak pernah ada yang lihat, nggak pernah ada yang dengar, nggak bisa dibayangin pokoknya kenikmatan surga itu berlipat ganda. Berlipat. Nggak ada bandingan dengan di dunia. Maka kata Rasulullah SAW ketika para sahabat nanya, ya Rasul, padahal engkau bisa meminta apapun kepada Allah di dunia ini, ya Rasul. Tapi kata Rasulullah,
kehidupan dunia atau kehidupan dunia ini hanya fana. Dan aku lebih menyukai kehidupan akhirat. Jadi Rasulullah setiap malamnya apa? Rasulullah kakinya sampai bengkak. Kenapa? Karena tahajudnya lama. Dari surah Al-Baqarah, lanjut surah Ali Imran, lanjut surah An-Nisa gitu ya. Sehingga Hudzaifah saat itu tadinya udah saya mau ikut sholat sama Rasulullah gitu ya. Sholat tahajud malam-malam kan kalau dulu nggak ada lampu ya, kebayang nggak mau ikut tahajud. Dia diam di belakang Rasulullah. Hudzaifah ini. Hudzaifah bin Yaman. Udah baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim ya, sampai akhir sampai akhir surah Al-Baqarah. Kemudian kata Hudzaifah, mungkin Rasulullah akan ruku seperti ini. Tapi ternyata Rasulullah melanjutkan lagi bacaannya gitu ya, subhanallah, ke surah Ali Imran. Sampai saat itu lanjut lagi sampai surah An-Nisa, Masya Allah. Sampai besoknya apa? Hudzaifah nggak ikut ke salat lagi, subhanallah ya. Kita para sahabat nanya, wahai Rasul, engkau itu sudah dimaksum, engkau itu sudah ditetapkan akan masuk surga. Ngapain ibadah gitu, bahasa kasar kita ya. Ngapain ibadah kalau udah mau masuk surga? Terus kata Rasulullah, afala aku abdan syakura. Apakah salah kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur ya? Salah satu syukurnya apa? Karena Allah berikan hidayah. Begitupun kita, akhwati fillah, Allah berikan hidayah kepada kita, maka harus apa? Harus bersyukur. Harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Memperbanyak ibadah. Rasulullah aja semalam suntuk gitu ya, sampai bengkak kakinya itu karena bersyukur kepada Allah, apalagi juga kita ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Dan di surga itu tidak hanya sebentar juga, ahwat, tapi khalidina fiha, selamanya abada. Udah khalidin abada juga ya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepadanya, waradu'an. Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho. Pasti ya, pasti ridho. Udah dikasih surga, siapa yang nggak ridho ya? Dari kaliman khasya rabbah. Dan itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dari kaliman khasya rabbah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, yaitu pahala yang akan ia dapat, sebentar, yang didapat oleh orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dan menyembahnya seakan-akan dia melihatnya, dan ia mengetahui bahwa jika ia tidak dapat melihatnya, maka dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Itu ihsan ya, derajat ihsan. Walaupun kita nggak lihat Allah, tapi kita yakin Allah melihat kita. Dan yakinlah akhwati ummahati fillah, pagi ini Allah menyaksikan kita. Maka setiap amal ibadah apapun, hadirkan hati, yakinkan bahwa semua akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikunna akhwati fillah. Selamat berlibur ya. Sudah mau ganti tahun ya. Ya, sudah. Tahun depan, minggu depan udah ganti tahun ya. Betul. Oke, insya Allah ketemu tahun depan ya. Baik. Nah, barakallahu fikunna, berarti pada pagi ini masih Allah kasih kita kesehatan, kasih kita kesempatan juga untuk mempelajari Al-Quran. Maka ini wasiat untuk saya sendiri juga ya. Untuk setiap harinya bacalah Al-Quran gitu ya. Kenapa? Karena ini sebagai pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Semampunya kita. Harus punya target ya. Jangan sampai kita berganti tahun tapi belum juga hatam Quran. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita sudah di penghujung tahun, insya Allah, tapi juga sudah masuk bulan Rajab, ya, dan bentar lagi bulan Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar terlebih dahulu, akhwati fillah. Ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar. Ini dimainin si kecil layarnya. Ya, oke. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa iyyakum akhwati fillah.